Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Kesha Angelita Enok dari kelas A4 Keperawatan semester 3 dengan NIM 2214201148, mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan membuat video tentang sejarah dan konstitusi Indonesia dengan mata kuliah kewarganegaraan dan dengan dosen pengampu Aprilia Widiamandey SH, SS, MH. Topik yang akan dibahas, yang pertama pengertian konstitusi, kedua sejarah konstitusi di Indonesia, ketiga perkembangan konstitusi di Indonesia, keempat fungsi konstitusi, dan kelima kajian hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat prinsip, norma, aturan, dan nilai-nilai dasar yang mengatur dan mengorganisasi pemerintahan suatu negara. Konstitusi bertindak sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara dan menentukan kerangka kerja bagi sistem politik, kekuasaan pemerintah, hak-hak warga negara, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. Pengertian konstitusi menurut para ahli. M. Solly Lubis menerangkan bahwa istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer yang berarti membentuk. Istilah membentuk ini dimaknai sebagai pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Virgilio Prodjodikoro juga mengemukakan pendapat yang serupa. Menurutnya, pengertian konstitusi yang berarti pembentukan dan yang dibentuk ialah negara bermakna bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Pengertian konstitusi menurut Sri Sumantri Martosoewicjo, konstitusi dapat diartikan dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, konstitusi dituangkan dalam suatu dokumen seperti Undang-Undang Dasar. Konstitusi dapat berbentuk tertulis atau tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah dokumen formal yang disusun secara eksplisit seperti Konstitusi Amerika Serikat. Sementara itu, konstitusi tidak tertulis mengacu pada sejumlah prinsip dan konvensi yang menjadi dasar bagi sistem pemerintahan suatu negara, seperti Konstitusi Inggris yang tidak tertulis. Dalam kedua kasus, konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam suatu negara. Sejarah konstitusi di Indonesia. Yang pertama, zaman kolonial. Pada masa kolonial, Indonesia diperintah oleh Belanda melalui Hindia Belanda. Tidak ada konstitusi formal yang mengatur wilayah ini, dan pemerintah kolonial Belanda berkuasa secara absolut. Namun pada tahun 1922, Belanda memberikan Undang-Undang Tata Negara yang memberikan sedikit otonomi kepada Hindia Belanda. Kedua, Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober 1928, pemuda-pemuda Indonesia mengucapkan Sumpah Pemuda yang menyerukan persatuan, bahasa, dan budaya nasional. Ini menjadi landasan semangat nasionalisme yang menjadi dasar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, Proklamasi Kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi ini menjadi dasar pembentukan negara Republik Indonesia yang merdeka. Meskipun belum ada konstitusi tertulis, proklamasi tersebut berisi prinsip-prinsip dasar negara. Keempat, Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1945, dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertugas menyusun dasar negara. Hasilnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi pertama Indonesia yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara. Kelima, Konstitusi RIS. Pada tahun 1949, Indonesia mengalami perubahan menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan konstitusi baru. Namun, Republik Indonesia Serikat hanya berlangsung sebentar karena pada tahun 1950, Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 kembali sebagai konstitusi negara. Keenam, pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah beberapa tahun pertikaian dan konflik dengan Belanda,
Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya dan membentuk NKRI. Undang-Undang Dasar 1945 tetap berlaku sebagai konstitusi negara. Ketujuh, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami sejumlah amandemen untuk mengakomodasi perubahan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Beberapa amandemen penting termasuk amandemen tahun 1999 yang memperkenalkan konsep otonomi daerah. Kedelapan, era reformasi. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami reformasi politik yang mengakhiri era Orde Baru. Sebagai bagian dari reformasi tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami sejumlah amandemen yang menguatkan demokrasi, hak asasi manusia, dan otonomi daerah. Kesembilan, Amandemen 4 Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 2002, Indonesia mengadakan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengubah sistem pemerintahan dari sistem presidensial ke sistem presidensial terpilih. Amandemen ini juga mengatur pembagian kekuasaan yang lebih tegas antara pemerintah pusat dan daerah. Dan yang ke-10, konstitusi saat ini. Konstitusi Indonesia yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami beberapa amandemen. Ini adalah konstitusi yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara, sistem pemerintahan, hak-hak warga negara, serta tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga negara. Sejarah konstitusi di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang menuju pembentukan dan pemantapan negara Republik Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan, stabilitas, dan demokrasi. Konstitusi ini tetap menjadi landasan hukum bagi negara Indonesia hingga saat ini. Perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai sesuatu revolusi groundwork telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002. Bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan ketetapan MPR nomor 1 MPR 2002 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia.
Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi II pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan, jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru, dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 17 Agustus 1950, dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Keempat, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang. Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dekret Presiden 5 Juli 1959, berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat, sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Fungsi konstitusi. Yang pertama, mengatur kekuasaan pemerintahan. Konstitusi menentukan bagaimana kekuasaan akan dibagi antara cabang-cabang pemerintahan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Kedua, mengatur hubungan pemerintah dan rakyat. Konstitusi menetapkan hubungan antara pemerintah dan warga negara. Ini mencakup hak dan kewajiban warga negara serta hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Ketiga, menentukan batasan-batasan kekuasaan. Konstitusi mengatur batasan-batasan terhadap kekuasaan pemerintahan. Ini memastikan bahwa pemerintah tidak beroperasi secara sewenang-wenang dan harus tunduk pada hukum. Keempat, mengatur proses perubahan. Konstitusi menguraikan bagaimana perubahan atau amandemen terhadap konstitusi dapat dilakukan. Ini seringkali melibatkan prosedur yang rumit dan memerlukan persetujuan yang luas. Kelima, mengatur hukum. Konstitusi sering mengandung norma-norma hukum yang lebih spesifik, seperti peraturan mengenai perpajakan, hak milik, atau kebijakan sosial. Keenam, mengatur otonomi daerah. Konstitusi dapat mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk tingkat otonomi yang dimiliki oleh daerah-daerah. Ketujuh, memberikan pedoman moral. Konstitusi sering mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, membantu membentuk karakter bangsa. Kedelapan, mengatur hubungan internasional. Konstitusi juga dapat mengatur hubungan internasional negara tersebut, termasuk prosedur untuk menyetujui perjanjian internasional. Kajian hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Meskipun tuntutan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 semakin menguat, akan tetapi MPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tidak gegabah dalam melaksanakannya demi menjaga kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melakukan amandemen ada kesepakatan bersama anggota MPR yang dituangkan dalam kesepakatan dasar anggota panitia ad hoc Badan Pekerja MPR dalam menyusun rancangan naskah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal. Kelima, perubahan dilakukan dengan cara adendum atau Sekretariat Jenderal MPR RI 2003. Proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terjadi secara bertahap selama 4 kali, yaitu tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Amandemen pertama disahkan tanggal 19 Agustus 1999, berisi 9 pasal ketentuan yang diubah dalam ke-9 pasal tersebut berkenaan dengan 16 butir ketentuan. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000 dengan 59 butir ketentuan yang diatur dalam 25 pasal. Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 9 November 2001 menyangkut 23 pasal yang berkaitan 68 butir ketentuan. Dan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002 menyangkut 18 pasal berkenaan 31 butir ketentuan. Keseluruhan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya meliputi yang pertama, ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme hubungannya dengan negara dan prosedur untuk mempertahankannya apabila hak-hak itu dilanggar. Kedua, prinsip-prinsip dasar tentang demokrasi dan rule of law serta mekanisme perwujudannya dan pelaksanaannya seperti melalui pemilihan umum dan lain-lain. Ketiga, format kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antar organ negara serta sistem pertanggungjawaban para pejabatnya. Pembagian kekuasaan menurut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan eksekutif didelegasikan kepada Presiden, Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, kekuasaan legislatif didelegasikan kepada Presiden, DPR dan DPD, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 19 dan Pasal 22C Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, kekuasaan yudikatif didelegasikan kepada Mahkamah Agung, Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, kekuasaan inspektif atau pengawasan didelegasikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A Ayat 1. DPR juga memiliki fungsi pengawasan, artinya DPR melakukan pengawasan terhadap Presiden selaku eksekutif. Kelima, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen tidak ada kekuasaan konsultatif yang sebelum diamandemen didelegasikan kepada Dewan Pertimbangan Agung. Hal ini karena berdasarkan kenyataan pelaksanaan kekuasaan konsultatif tidak jelas fungsinya.
Ayo segera daftar menjadi mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia, Manado.